Preview match EPL Manchester United versus Crystal Palace. Kita hari ini lagi sumringah karena di match sebelumnya di Piala Kebo kita bantai 3-0. By the way, prediksi skor gua tepat sekali di ini apa? Kan? Nah, itu gua ganti lagi. Ya, gua ganti 3-0. Gua mimpi kalah 1-3. Okay. Gua bangun gua lihat 3-0. Luar biasa. Oke, apakah ini akan jadi kemenangan yang mudah lagi, ya? Terus bagaimana dengan Rashford yang akan kemungkinan besar tetap akan comeback ya di pertandingan kali ini. Kayaknya kemarin memang sengaja disimpan dan kali ini kita akan kembali bermain dengan Rashford di sisi kiri. Menurut lu gimana tau? Gua lihat lu dari tadi kita dapat info apa namanya? Yang lu siapkan untuk preview kali ini luar biasa. Ditunggu oleh seluruh penonton kita. Apa nih? Kira-kira apa yang harus kita waspadai dari Crystal Palace yang pesakitan seperti ini? Tidak akan semudah itu sih. Tidak akan semudah itu. Cepet lagi. Walaupun tetap di kandang kita ya. Kayak menurut gua nggak akan semudah itu deh ya. Kenapa? Karena CP juga nyimpen pemain-pemainnya. Oh betul sekali tuh. Siapa aja yang disimpen dong? Enggak, pokoknya back tengah dua-duanya itu pemain cadangan tuh. Iya. Ya. Yang seharusnya inti siapa? Joachim Anderson sama Guehi. ya. Terus tengahnya si DM-nya udah disimpen tuh. DM-nya siapa? Dukure? Bukan ya? Dukure main Dukure kemarin. inti. Oke. Yang itu siapa? Underwield siapa? Ryan. Hah? Toby Alderweireld. Underwield ya? Di The World? Siapa sih? Rindelwald. Ya. Ya, itu kan seharusnya Jefferson Lerma yang main. Lerma. Itu juga nggak ada kemarin kan Jefferson Ada. main. Ada. Banyak berarti. Eze? Eze masuk babak kedua itu kemarin. aneh ya. Kenapa kok Eze baru Makanya. Eze nggak dimainin kemarin. Tapi begitu Eze main, langsung bahaya cuy. Kerepotan, bahaya. Terutama Eze 10 mengerikan. menit terakhir. 10 menit terakhir itu ya. Kalau CP mainnya pakai Eze kayak gitu, menekan. Berantakan Pak. Berantakan. Sama ini ya. Strikernya dia ya. Just kemarin babak pertama dia nggak ada shoot on goal. Ya, babak pertama 0. Setelah Eze masuk langsung ada 4 dan 2 on goal. Memang ini berbahaya sekali sih Eze ini. Aku lihat pergerakannya. Bagus, Mirip main. ini ya, mirip apa ya? Maximin lah kalau aku lihat. Bodinya juga bodinya. mirip-mirip Maximin. Ya, Ya. tapi lebih skillful. Ya, lebih skillful. benar. Betul. Trik-trik Lebih gitu. meliuk-meliuk lah ya. Ya, Mana- betul. Sama ini strikernya Odson Edward juga nggak Nah, main itu kemarin kan? makanya. Nggak sih? Itu cedera hamstring katanya. Oh, bukan disimpan ya? Nggak disimpan. Ini lagi info yang luar biasa dari seorang kok tahu-tahu ini. Katanya kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu. Berarti dia tidak akan Berarti kan nggak mungkin main dong. nggak mungkin main ya. Iya, berarti Jadi aman. tinggal Eze aja yang perlu diwaspadai ini ya. Tapi Eze Eze- apa satunya yang kemarin itu loh yang Ozo apa? Oh iya itu. Tapi itu bukan inti. Bukan itu ya itu ya. Intinya si scope itu, tapi yang kemarin aja main kanannya siapa? Si pemain muda itu. Itu siapa? Raksaki. Itu kan juga ya itu masih muda lah ya. Jadi Abis itu, dia Cok, habis abis yang itu. merabat Abis. itu kemarin. Makanya. Itu di body Tapi sekali ada mental, Cok, ada itu. Eze sih main lah. Eze. Olise masih cedera. Apa? Olise. Olise masih. Masih Olise masih aman. Olise itu aslinya apa? Winger atau strikernya? Winger kanannya dia berarti. Dia pokoknya Olise, Scoop, Ayu, Edward. Eze itu dia berempat rotasi tuh itu ada putar-putar terus dah tuh. Ada yang tengah, ada yang kanan, kiri. Yang main kurang lebih gitu mainnya Nah tuh. makanya itu kemarin kita di tuh sama CP. Iya. Mereka cuma nunggu doang mainnya ya kan. Tapi Iya, kita kurang juga lebih. fur. Itu cuma ngufur ya. Tapi gue tahu juga fur. Tapi masalahnya adalah kan nih pemain kita emang udah main nih ya. Lumayan banyak yang balik ya. Si Mount lah. Iya. Amrabat udah main, Varane udah main. Cuma kan Maguire juga udah balik. Enggak dihitung. Nggak dihitung. Oke. cuma masalahnya apakah Mount dan Bruno ini loh. Nah, Itu loh, Pak. apakah bakal dipaksain lagi? Apakah dipaksain Kalau lagi? kalau aku ya, menurutku enggak. Pasti enggak. Salah satu ya. Menurutku enggak. Prediksiku, Hannibal pasti tetap main. Karena aku lihat kemarin pergantian pemainnya Ten Hag itu sampai senyum Pepsodent, Mbak, waktu dia keluar. Dia Kayak happy sekali dengan permainan Hannibal. Ya kita kan tahu, pelatih itu kan punya filosofi sendiri. Kalau Ten Hag kan mungkin kita semua setuju, pressing number 1 ya. Pressing number. ya. Kayaknya Possession juga enggak? sangat puas enggak ya selain ini. Tapi sangat puas kayaknya dengan permainan Hannibal. Menurutku kayaknya enggak akan tabrakan kali ini karena Bruno di kanan. Aku cukup yakin. Bruno di kanan, Mon sama Casemiro lagi. Bukan Di Peristri. kanan. Menurutku, aku cukup yakin Bruno-nya di kanan. Bruno di kanan berarti mau tetap main nih. Mon main sama Casemiro. Pergantian kemarin tuh kayak ketebak gak sih? Siapa? Ten Hag ini pengennya nanti berikutnya ketemu CP ini siapa aja yang main? Kurang lebih tinggal di Mon 40 menit. Ya, Ya udah pasti ya. ini Ya, lagi dong. main lagi, Kan? betul. Disimpan kan? Betul. Rasmus cuma main 15 menit terakhir. Ya. Berarti Rasmus main dong. Ya. kan? Terus siapa yang diganti lagi? Lindelof cuma 40 menit juga kan? Amrabat juga diganti kan? Amrabat menit 60. Amrabat menit 60 ya. Mungkin kemungkinan main Ya. double pivot sama Ya. Casemiro. Casemiro. Kelihatan banget caranya Ten Hag untuk nyimpen pemain terus siapa yang main di berikutnya.
nyimpen sekaligus membaca apa yang harus dilakukan untuk berikutnya. Iya. Nah, Rashford udah pasti main. Pasti main. Rashford Bruno 90 menit kemarin Walaupun istirahat udah pasti main. Sebenarnya gue pengen Garnacho sih dikasih kesempatan ya. Sebenarnya. Karena menurut gue Garnacho tuh dia main pinter juga loh. Dia kemarin tuh main dia tahu Rashford tuh kurangnya di mana. Dan dia perbaiki itu di pertandingan kemarin. Betul. Dia kasih sesuatu yang berbeda lah. Defense-nya bagus, press-nya juga dia ada momen dia mundur. Oh, sama Hannibal itu ya. Defense-nya bagus lah overall. Dan enggak ego sama sekali. Nah, mainnya efektif ya banget. Emang gocek-gocek, cuman ujung-ujungnya dia crossing. Dia berusaha cari temennya. Crossing atau passing, udah. Ya mainnya bagus banget. Jadi menurut gua layak buat dikasih kesempatan lah. Garnacho. Ini tuh seharusnya momen dimana Rashford, terutama Rashford sama Bruno ya, mereka harus ngaca. Tanpa mereka pun tim ini tuh bisa menang. Ya kan, meskipun lawannya juga sedikit nyimpen ya kan, dan mainnya parah sih gue bilang. Parah. Kalau Bruno apa yang perlu dikacain kalau Bruno? Gini, kalau Bruno tuh dia pikir kan selama ini nyawanya MU adalah dia. Dia kaptennya, dia yang playmakernya, dia adalah otaknya, semuanya lah, ya kan. Oh, it's all about Bruno and Rashford. Dua orang protagonis di MU lah. Nah, mereka itu sekarang nggak bisa mawas diri lah. Jadi merasa tim ini tuh bukan sekedar Bruno and Rashford doang yang dibicarakan di MU. Selama ini hanya dua ini aja kan. Tapi Martial kalau dimainkan juga oke. Iya kan? Oke. Terus Amrabat juga oke, ya kan. Terus kirinya Pellistri dan Garnacho juga bagus gitu loh. Mount kemarin ngambil posisinya Bruno bagus banget itu ya. Penggantian posisinya Bruno bagus. Passing-passingnya tuh juga ada yang sempat dia menurutku passing yang lambung kanan berulang kali lupa. Kalau aku impress malah ini ya, selain umpan lambungnya dia ya, yang ada satu momen di babak pertama yang dia sempat flick sedikit ke Pellistri. Betul. Itu terlihat visinya dia, wah ini keren nih. Itu harusnya juga penalti. Tapi nanti kita bahas di video lain ya. Berarti semua sepakat ini nggak termasuk pertandingan mudah juga. MU tetap harus ini ya, mawas diri. Crystal Palace nggak semudah Burnley ya. Betul. Secara peringkat juga kan dia lebih tinggi ya. Amrabat bagaimana? Kalau menurutku misterinya di Amrabat. Main kalau gue bilang. Main. Di back kiri lagi. Reguilon dong. Reguilon udah sembuh. Iya mungkin. Oh iya juga ya. Masih cedera ya. Iya juga, bener. Atau bisa Dalot di kiri, kanannya Lindelof, tengahnya Varane sama Maguire atau Evans. Kalau aku tetap Amrabat sih, berkaca dari performa kemarin. Karena jadi Iya, dia jadi tiga defender, iya, tiga back. Dia lebih jadi maju. Amrabat bukan back kiri kemarin seharusnya itu. Dia lebih inverted, betul kata Kenny. Kemana-mana dia tuh. Iya, di mana-mana. Ya. Lebih ke main ke DM lah. Ya. Bergantian peran sama Casemiro, ya kan. Bagus lah Amrabat. Ya kurang lebih mainnya sebenarnya kayak kemarin, cuma komposisi pemainnya aja yang beda gua rasa. Ya. Højlund, tapi Martial bagus loh. Jadi itu gue malah seneng. Ada dia bagus, gue juga seneng. Gue malah seneng. Jadi diganti-ganti kayak gimana juga oke. Gila. Problemnya Højlund ini menurutku dia bisa nggak? Apalagi gameplaynya MU ini kan nggak memanjakan striker ya. Iya betul. Dia bisa nggak dengan peluang yang sedikit mengkonversikan itu sebagai gol. Itu challenge-nya dia juga. Plus dia harus nge-press juga kan. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kalau 15 menit nggak kelihatan. Nggak kelihatan pasti. Nggak apa. Dia dimainin sama cacung-cacung macam Gore lah apa. Tapi Gore bagus. Gore bagus daripada Van de Beek ya. Daripada tapi cuma berapa menit lah. Viewer ini banyak yang gue ini bacot-bacotin gue, awas lo ya. Better than McTominay kalau gue bilang. Iyalah. Kalau Hannibal itu jelas udah peningkatan daripada McTominay. Enggak. Hannibal itu ngototnya dapat, pressure-nya dapat. Kok Hannibal, McTom kan nomor 6. Nomor 8 iya. Tapi kok Van de Beek itu lebih sampah lagi, Cok. Kalau konteksnya McTom sama Van de Beek terus tutup mata aku, Cok. Di antara dua sampah ini aku ambil McTom. Van de Beek pas main-main juga ya. Sampah ini orang. Sampah. Aku paling benci Van de Beek. Tetap Van de Beek. Dua-duanya aku benci sih. Jangan diulang ya. Ini perdebatan antara McTom dan dua benci. Van de Beek gua. Gue benci Van de Beek. Build up play lebih bagus Van de Beek jauh. McTom enggak usah dimainin lagi. Ya buktiin main juga enggak cadang. Cedera katanya kan. Yang upgrade-nya menurutku. 10 kan dia, main di 10. Siapa? Hannibal bergantian sama Mount ya kemarin ya. McTom cedera lagi. Katanya cedera. Sakit. Lagi, dia sama Erikson sakit. Lagi musim juga kali sana ya sakit ya. Iya, batuk ya. Polusi. Anak lu masih sakit tau? Anak masih sakit. Sudah sembuh. Gitu, Tapi by the way, viewer kita harus tahu. Tahu ini demi take kita menahan sakit berminggu-minggu loh ya, betul ya? Enggak sakit gimana? Enggak sempat batuk doang. Batuk kan? Batuk doang. Udah sembuh kan sekarang kan? Belum juga. Belum juga dia. Makanya tadi dia sempat bilang kayak
Gue mau ini foto apa? Toraks itu. Oh. Ya. Mau ronsen? Gue takutnya bronkitis. Bronkitis dia. TBC. Enggak nyampe TBC, jangan coba. Jangan, tapi nggak tahu masih nanti lah. Tapi harus diapresiasi, makanya kalian tuh jangan bully-bully kok ketawa begini sakit-sakit tetap demi kalian tetap take. Gue bilang tahu, udah tahu, nggak apa-apa. Lu kalau sakit nggak usah dipaksa tahu. Dia tetap nggak bisa Nes. Gue inilah. Demi Bonret. Males di rumah gue. Oke, berarti Amrabat kemungkinan besar main ya di kiri ya. Menurut gue tetap main. Jadi lu kalau lu Hen, kalau menurut gua kan Bruno di kanan dan lu kan berkali-kali nggak suka Bruno di kanan dan kayaknya dari statement barusan lu nggak memprediksi juga Bruno main di kanan kan sama match Burnley kemarin kan. Kalau menurut susunan mainnya gimana nih? Lindelof main jadi bek kanan. Varane Maguire mungkin. Varane Maguire, kirinya Dalot. Dua pivot Casemiro sama Amrabat. Sayapnya ini, gue suka sih Pellistri kemarin. Pellistri tuh bagus banget sih kemarin. Gak banget lah. Ya walaupun gak banget lah. Tapi kayaknya dia belum matang. Bodinya kecil, tapi tusuk-tusukannya dan suka gue. Work rate tinggi banget. Ya kalau work rate-nya tinggi setuju. Tapi kayaknya kalau dia udah main 90 menit kayaknya enggak ya. Mount main karena dia cuma main 45 menit. Di 10 atau di kanan? Di kanan. Mount di kanan. Tengahnya Bruno, kiri Rashford, depan Højlund. Skor? Skor apakah terjadi pembantaian lagi? 2-1. Clean sheet? Enggak clean sheet kali ini ya? Clean sheet 2-1. Apa? Loh, apa ya lu lah? Lu nanya dong. Ya mata gua sudah lihat Anda. Ngapain? Apa gitu lu, ada ngomong apa lagi? Manja gitu banget. Kalau lu Will, gua kalau back gua lebih seneng komposisi kemarin sih. Kemarin tuh apa? Dalot, Varane, Maguire ya? Enggak dong. Varane. Lindelof. Oh iya, Varane betul. Varane Maguire. Amrabat. Tengahnya Casemiro. Hannibal. Enggak. Casemiro, Hannibal, Bruno. Duh, Hannibalnya di 8. Nanti bergantian kayak kayak tadi lah. Pokoknya Mount ganti Bruno. Oh iya. Oke, terus kanannya tetap Pellistri, kirinya gue pengen Garnacho. Kanan tetap Pellistri, ke kiri Garnacho. Gue pengennya Højlund. Gue pengen coba Garnacho bisa gak supply si Højlund. Tapi kemarin juga gak disuplai. Kemarin gak ada supply. Gak disuplai juga. Iya, siapa tahu. Højlund kan lebih bagus gitu loh. Yang nyuplai malah ini ya dari sisi tengah kita ya. Casemiro. Iya, luar biasa. Berarti kita berbeda semua nih hari ini ya. Kalau skor dulu. Maaf. Skor 2-1. 2-0 lah. Lagi clean sheet lagi ya. Ini luar biasa ini. PD-nya Onana langsung naik ini. Maguire bro. Oh iya, 2 orang ya. Onana sama Maguire ya. Tapi kemarin gue cukup ada happy-nya lah. Maguire ini kan sesampah-sampahnya dia juga manusia lah. Betul. Jangan hujat terus. Saatnya sekarang kita menghujat Sancho. Iya. Jadi public enemy-nya lagi mengarah ke Sancho. Kemarin kita lihat hampir tidak ada siulan untuk Maguire ya. Apresiasi yang ada ya. Dia sempat clearance juga dapat apresiasi. Martial yang dapat siulan waktu menggantikan Højlund juga kemarin juga dapat apresiasi. Ini momen kita lagi harus bangkit lah ya. Kalau gua Onana tetap Varane Maguire back sama kayak kemarin. Dalot kanan, kiri Amrabat harus main menurut saya. Dia ini lagi jadi sosok yang dicintai pendukung MU ya sekarang ya. Amrabat sosok ini. yang baru lah ya. Memberikan nuansa baru. Dan dia tuh mukanya tuh baik banget gitu. Kalem, baik, cara ngomongnya juga kalem, santun gitu. Ya. Si baca. Tapi gitu loh. Baik mukanya dia tuh sangar ya, tapi suaranya kalem, Mbak, menurutku. Kayak enggak sesangar mukanya gitu. Gua enggak tahu gua. Biasa kan muka kayak gitu cenderung ngebas suaranya. Dia tuh cenderung feminim gitu. Kayak Beckham gitu ya, kayak Beckham. Ya, kayak Beckham ya. Terus yang di kanan aku pilih Bruno. Tengahnya 86-nya Casemiro Mount sama Casemiro ya. Kiri aku pilih Rashford, mau harus main. Hannibal tetap di 10 karena jangan mengganti Hannibal dulu. Ini momen lagi bagus. Iya, benar. Jangan diganti. Terus Højlund. Kalau aku tetap itu. Kan kiri siapa? Kiri Rashford. Pasti Rashford. Ya. Tapi gue pengen Garnacho sebenarnya. Tapi pasti Rashford, gue tahu. Tapi backnya si CP udah main ya, Joachim Andersen.
Itu sama-sama. Udah. Itu kemarin nggak ada di. Sama Denmark. Nggak ada di. Ada bench. Ada di bench. Ada. Makanya aneh, Pak. Nggak main tapi ya? Nggak main. Hodgson juga lagi nyimpen. Ya, Dia nyimpen tahu juga. seminggu ketemu 2 kali nih. Ya. Enggak, gua rasa dia emang udah lepas Karabau, iya. Soalnya lu bayangin aja. 46 menit yang sayap kanannya Ya si pemain muda itu ya. Diganti sama siapa? Sama Guehi. Iya. Padahal kita udah tinggal 2-0. Iya. Malah dimasukin pemain bertahan lagi. Aneh, Pak. Ya itu pasti udah lepas lah itu. Emang dia fokusnya di IPL. Dan di terakhir tuh ya, kita kalah terakhir sama CP, itu dia masih dipegang sama Roy Hodgson. 2 kali loh kita kalah loh. Di kandang sama tandang loh. Gila. Tahun berapa itu? Itu pas zamannya oleh 2 musim terakhir lah. Masa dia selama itu? Oh, dia sempat melatih. Sempat terus diganti terus balik lagi ya? Ke Watford kan ya? Kayaknya lupa. Watford, habis itu dia pindah lagi kan sekarang. Nah terakhir MU kalah 2 kali itu pas eranya dia. Tapi kan zaman-zaman Ole ini yang terakhir sebelum dipecat itu. Ya, gara-gara faktor Ronaldo itu ya? Benar. Ronaldo. Loh, iya kan? Bawa-bawa, kan faktor Ronaldo terakhir menghancurkan tim dia itu. Tim kita maksudnya. Ya, oke. Kalau aku skornya 3-0. First leg aku 2-0 lah ya. Sama dia. 2-1, 2-0, 2-0. Gila. Membencu. Sesama Denmark, Joachim Andersen bisa nggak nih Højlund nyetak gol? Padahal dia di wawancara dia udah bilang loh. Iya. Gua happy untuk Højlund ya kan. Ya, gua berharap dia takut banyak di Denmark, tapi gua kayak bisa jaga dia deh. tapi ya memang ini challenge buat Højlund lah. Dia harus tetap seorang striker dinilai dari jumlah dia mencetak gol tetap. Dia harus membuktikan ya paling enggak dia harus cetak gol lah. Ya. Satu lah paling enggak lah ya. Masa kalau sama Mas Rizal kan? Kenapa, Will? Enggak usah. Anderson itu yang gue inget ya, Anderson itu yang dia yang provokasi si Darwin Núñez inget gak? Iya. Oh itu kan? Anderson ini? Yang disundul. Disundul sama Núñez ya. Red card musim lalu ya. Iya. Oke, kalau menurut kalian gimana guys? Ini ada perbedaan line up dari Koko William tahu-tahu, Koko Hendra dan saya ya. Menurut kalian siapa starting line up terbaik yang akan dipilih Erik ten Hag Sabtu jam 9 malam nanti? Jangan lupa nonton ya. Sudah berlangganan video semua kan? Di lokal kok nggak nyarin ya? Kapan ya lokal nyarin? Ada info nggak ini? Lokal nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Lokal nggak ada. Nggak kapan IPL ini bakal kembali ke? Nggak mungkin ya? Sudah nggak mungkin ya? Ya. Oke, makanya cepet-cepet berlangganan lah. Nggak usah mahal-mahal, yang penting bisa nonton di HP aja. Oke, itu aja. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sebentar lagi subscriber kita sudah menyentuh angka 3.000 subscriber guys. Dukung terus channel ini biar channel ini semakin berkembang, biar kita bisa berangkat bareng-bareng kemana, Will? Old Trafford. Bareng-bareng sama Tio. Oh iya, apa lagi, Pak? Iya, gue pikir lu mau sponsor yang lain kan mereka lebih semangat lagi. Ya, Siapa tahu usaha lu berkembang. Lu ada niat. Oke, kita nanti hire apa undang satu orang. Apa sih? Oke, itu aja. Thank you for watching guys. Semoga menikmati pembicaraan kali ini. Kita dukung MU. Lagi-lagi kita semoga dapat 3 poin di Premier League supaya kita ini menjauh dari tim pesakitan yang bernama Chelsea ini ya. Oke, thank you for watching. We bonded with Manchester always.